Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Titin Sulianti dari Prodi S1 Manajemen kelompok 9. Saya akan mempresentasikan hasil meresum 6 materi LKMMTD 2021 dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Baik, materi pertama yaitu analisis kondisi lingkungan. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan buatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kondisi adalah keadaan sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan perubahan. Lingkungan, keadaan di sekeliling dan di sekitar kita. Jadi, analisis kondisi lingkungan adalah suatu kegiatan mengamati dan menganalisis secara terperinci, terarah, dan sistematis dalam melakukan suatu kegiatan. Tujuan analisis kondisi lingkungan: 1. Untuk mengambil suatu tindakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. 2. Untuk mencegah terjadinya kegagalan. 3. Untuk mengetahui seberapa pentingnya kegiatan itu dilaksanakan. Perumusan gagasan awal. Rumusan gagasan awal adalah suatu proses menentukan langkah awal untuk menyusun program kerja yang sesuai kebutuhan suatu lingkungan. Tujuan gagasan awal. Tujuan gagasan awal untuk menetapkan gagasan awal yang sesuai dengan hasil analisis lingkungan secara kreatif, efisien, dan berbasis realita. Kriteria gagasan awal. Pertama, menarik. Kedua, fasilitas atau dukungan ada. Ketiga, penting. Keempat, mudah. Kelima, murah. Keenam, visioner. Untuk materi kedua, yaitu tentang rencana kerja dan kepanitiaan. Tujuannya adalah memahami pentingnya rencana kerja dan kepanitiaan sebagai instrumen perencanaan dan manajemen dalam rangka mencapai tujuan dan program organisasi. Memiliki keterampilan dasar dalam menyusun rencana kerja dan kepanitiaan. Cara menyusun rencana kerja. Pertama, tetapkan tujuan atau sasaran atau target tiap-tiap tugas tersebut, lengkapi dengan indikator untuk mengukur keberhasilan setiap tugas. 2. Tetapkan waktu untuk masing-masing tugas tersebut dan beberapa lama tugas tersebut dilaksanakan. 3. Tuliskan siapa yang melaksanakan tugas tersebut. 4. Tetapkan strategi atau metode atau saran atau alat yang diperlukan. 5. Tuliskan pihak-pihak yang akan terlibat atau dituju. 6. Masukkan langkah-langkah tersebut dalam matriks, maka akan mendapatkan draft rencana kerja. Menyusun kepanitiaan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program, organisasi sering menyusun kepanitiaan yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Organisasi yang baik tidak akan menunjuk kepengurusan panitia seperti ketua, wakil, sekretaris, dan lain-lain sama dengan kepengurusan organisasi. Baik, untuk materi yang ketiga, dalam materi ketiga ini saya akan menjelaskan tentang administrasi dan kesekretariatan.
Kesekretariatan dapat diartikan sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran, surat menyurat, dan tugas-tugas bantuan lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Tujuannya, pertama, untuk memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak baik internal maupun eksternal. 2. Mengamankan rahasia organisasi. 3. Mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen. Fungsinya yaitu untuk mengadakan pencatatan atau recording semua kegiatan manajemen sebagai alat pelaksanaan ketatausahaan, pengendalian informasi internal dan eksternal organisasi, sebagai alat komunikasi organisasi, sebagai alat pelaksana pemegang rahasia organisasi, sentral teknologi transfer informasi, sebagai pusat dokumentasi atau master file. Elemen kesekretariatan. Pertama, sumber daya manusia atau pengurus. Kedua, sekretariat. Ketiga, perlengkapan dan peralatan kesekretariatan. Yang keempat, identitas organisasi. Administrasi. Administrasi keuangan merupakan suatu proses untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan, dan menganalisis data keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan. Prinsip-prinsip administrasi keuangan. Pertama, arahnya jelas. Kedua, sederhana. Ketiga, mudah dimengerti. Keempat, dilakukan secara bertahap. Kelima, dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Siklus administrasi keuangan. Pertama, pengumpulan bukti-bukti asli atau nota. Kedua, pencatatan transaksi dalam buku harian atau jurnal. Ketiga, pembuatan buku besar atau laporan keuangan. Setiap ada transaksi keuangan dalam suatu organisasi, maka secara rutin dicatat, kemudian pada waktu tertentu dilakukan laporan. Unsur-unsur laporan keuangan. Pertama, tanggal. Kedua, keterangan penggunaan. Ketiga, kas masuk. Keempat, kas keluar. Kelima, saldo. Laporan keuangan dilakukan secara periodik. Kegiatan berupa harian, himpunan bulanan. Untuk materi yang keempat, yaitu pengendalian motivasi. Saya akan menjelaskan tentang motivasi. Motivasi adalah keadaan yang ada dalam diri seseorang yang dapat mendorong keinginan mereka untuk melakukan kegiatan atau perilaku tertentu guna mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Motivasi secara umum bersifat individual sehingga masing-masing orang kondisinya berbeda-beda. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan menghasilkan suatu final.
Prinsip pengambilan keputusan. Pertama, prinsip efisien. Kedua, prinsip keluasan atau fleksibilitas. Ketiga, prinsip ketersediaan alternatif. Keempat, prinsip adanya kendala. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Pertama, observasi. Kedua, merumuskan masalah secara lugas. Ketiga, mengajukan alternatif-alternatif. Keempat, menentukan alternatif terbaik menurut kriteria tertentu. 5. Menguji alternatif yang telah dipilih untuk memecahkan masalah. 6. Merumuskan skenario pengendalian. Pengendalian konflik. Definisi konflik: seteru atau perselisihan atau pertentangan. Menurut Daniel Weber, konflik tidak lebih dari adanya beberapa pilihan yang saling bersaing atau tidak selaras. Sedangkan menurut Stephen P. Robin, konflik dalam organisasi disebut sebagai the conflict paradox, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik. Sumber konflik. Sumber dalam konflik seperti faktor komunikasi, faktor struktur tugas atau struktur organisasi, faktor yang bersifat personal, dan faktor lingkungan. Dampak konflik. Dalam konflik memiliki dua dampak, yaitu positif dan negatif. Dampak positif yaitu motivasi meningkat, loyalitas meningkat, ikatan kelompok lebih erat, kreativitas meningkat, dan membantu upaya mencapai tujuan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu produktivitas menurun, kepercayaan merosot, informasi dirahasiakan atau arus informasi berkurang, timbul masalah moral, dan proses pengambilan keputusan tertunda. Selanjutnya yaitu materi kelima tentang pengembangan program kerja. Pengembangan program kerja mencakup teknik penyusunan usulan kegiatan dan penyempurnaan usulan kegiatan. Teknik penyusunan usulan kegiatan. 1. Buat matriks program kerja selama satu periode kepengurusan. 2. Berikan kesempatan masing-masing bidang atau si perancang usulan kegiatan selama satu periode. 3. Mempertimbangkan usulan kegiatan dari masing-masing bidang. 4. Usahakan usulan kegiatan tidak terlalu banyak, namun juga tidak terlalu sedikit. 5. Pertimbangkan dengan strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, threat atau ancaman. Istilah berdasarkan prioritas bidang yang ada. 6. Istilah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. 7. Buat realistis berdasarkan pertimbangan. Prinsip penyusunan usulan kegiatan. Pertama, cover, kedua latar belakang, ketiga nama kegiatan, keempat tema kegiatan, kelima waktu dan tempat pelaksanaan, keenam tujuan kegiatan, ketujuh bentuk kegiatan,
ke-8 susunan kepanitiaan, ke-9 anggaran dana, 10 penutup atau lembar pengesahan. Selanjutnya yaitu materi ke-6 tentang optimalisasi kegiatan mahasiswa dalam pengembangan soft skill dan hard skill di era pandemi. Soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang merekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan bersosial. Contoh, kemampuan bernegosiasi, kemampuan persuasi, kelancaran presentasi, dan berbicara di depan umum, dan lain-lain. Hard skill adalah kemampuan yang dibutuhkan pada sebuah pekerjaan. Hal ini biasanya tertulis dalam kolom persyaratan lowongan pekerjaan. Hard skill merupakan kemampuan spesifik dan jadi salah satu deskripsi pekerjaan kamu kelak. Contoh hard skill: web design, menulis, komputer programming, akuntansi, dan lain-lain. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.